Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1387. Dengan hati dao yang dimiliki Luo Xiu, ia tidak akan terlalu terlarut dalam kekhawatiran dan penyesalan. Ia berencana meluangkan waktu untuk mencari leluhur Yu dan leluhur Zhou. Meskipun kedua leluhur kuno itu telah kehilangan harta karun asal mereka, di angkasa ini, bisa dibilang selain dirinya, mereka adalah orang-orang dengan pencapaian tertinggi dalam hal waktu dan ruang. Ia sendiri baru berkultivasi untuk waktu yang singkat dan ada beberapa hal yang belum pernah ia temui. Tetapi leluhur Yu dan leluhur Zhou seharusnya tahu banyak tentang pusaran ruang waktu. Ia menghela napas, menghilangkan kekuatan gaib pemutar balik waktu, dan dengan satu kilatan, sosoknya mendarat di atas cakram dao abadi, berubah menjadi seberkas cahaya, lalu lenyap di kedalaman angkasa. Alam semesta liar, 3000 dunia besar. Dengan tingkatannya saat ini, Luo Xiu bisa dengan mudah menerobos masuk ke wilayah Dewa Abadi dan tiba di Istana Abadi Taisang. Tianyong, aku datang menemuimu lagi. Berdiri di depan peti mati kristal, Luo Xiu menatap lekat pada wajah cantik tiada taraf yang terbaring dengan tenang di dalamnya. Aku pernah berkata, di kehidupan ini aku hanyalah Luo Xiu, tetapi aku tetap harus mengakui, aku juga adalah Taisang King. Meskipun aku tidak lagi menganggap diriku sebagai Taisang King, aku menyadari bahwa ada beberapa sebab akibat yang tidak bisa kuputuskan begitu saja. Jika aku hanya memiliki ingatan dari kehidupan sebagai Luo Xiu saja, mungkin tidak masalah. Tetapi ingatan kehidupan masa lalu telah menyatu dengan kehidupan ini, jadi aku harus menghadapi perasaanmu terhadapku di masa lalu. Tianyong, ini adalah utangku padamu. Aku juga berutang pada Wu Shuang, dan juga pada Meng Xia. Kau mungkin akan menertawakanku jika aku mengatakannya. Di kehidupan masa lalu, terlalu banyak orang yang mengagumiku. Jika harus berbicara tentang mengecewakan, terlalu banyak wanita yang telah kukecewakan. Tetapi jika berbicara tentang utang, maka aku hanya berutang pada kalian bertiga. Luo Xiu duduk di samping peti mati kristal, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah-olah sedang berbicara dengan Tianyong yang terbaring di dalam. Tianyong, kau tahu, leluhur tua dari klan Zhoumu sekarang harus bersikap sangat hormat saat bertemu denganku. Jika bukan karena melihat mukamu, aku sudah memusnahkannya sejak dulu. Tianyong, apa kau masih ingat apa yang pernah kukatakan? Aku bilang aku akan membantumu membangkitkan jiwamu, aku akan pergi ke dalam siklus reinkarnasi untuk mencari roh sejatimu. Dulu aku tidak punya kekuatan, jadi aku sudah lama tidak datang menemuimu. Kali ini aku datang untuk menepati janjiku. Sambil berbicara, Luo Xiu perlahan berdiri, meletakkan kedua tangannya di atas peti mati kristal. Sebuah kilatan cahaya melintas, dan peti mati kristal itu ia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian Luo Xiu berjalan keluar dari istana ini, lalu menyimpan istana abadi Taisang juga. Reinkarnasi, buka. Melangkah ke angkasa tak berujung, roda kehidupan dan kematian surga muncul di belakang kepala Luo Xiu. Dengan satu teriakan lantang, perkataannya menjadi hukum. Seperti perbedaan antara alam semesta besar dan alam semesta kecil, angkasa tiga alam sebagai alam semesta kecil ini memiliki siklus reinkarnasi kecilnya sendiri. Misteri yang terkandung dalam reinkarnasi kecil ini bahkan tidak sebanding dengan sehelai kulit dari aturan tertinggi reinkarnasi, tetapi di dalam alam semesta kecil ini, ia sudah menjadi aturan tingkat tertinggi. Pada era reinkarnasi, dipimpin oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi, generasi demi generasi penguasa reinkarnasi memegang takdir semua makhluk hidup dengan mengendalikan siklus reinkarnasi, yang merupakan siklus reinkarnasi dari alam semesta kecil. Saat ini, kultivasi Luo Xiu sebanding dengan penguasa Dao sejati reinkarnasi, dan roda kehidupan dan kematian surga yang ia tempas sendiri bahkan melampaui cakram Dao reinkarnasi di masa lalu. Oleh karena itu, dengan kekuatannya sendiri, Luo Xiu dapat mengendalikan siklus reinkarnasi di alam semesta kecil ini, memegang takdir para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Legenda mengatakan bahwa semua makhluk hidup pertama-tama memiliki roh sejati, barulah memiliki jiwa. Jika seseorang mati, tubuhnya mati dan jiwanya lenyap, roh sejatinya akan masuk ke dalam siklus reinkarnasi untuk dilahirkan kembali. Beberapa ahli dapat dilahirkan kembali dengan membawa ingatan mereka, sementara sebagian orang akan terhapus semua ingatannya di dalam siklus reinkarnasi dan memulai segalanya dari awal. Tetapi ada juga kemungkinan tertentu untuk bisa membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu. Luo Xiu termasuk dalam kategori yang terakhir. Beruntung saat itu orang yang mencoba mengendalikan takdirnya adalah Meng Qianxiang. Jika pada saat itu orang yang mengincarnya adalah penguasa Dao sejati reinkarnasi, mungkin ia sudah lama menjadi bidak catur yang hampir seperti boneka di tangan penguasa Dao sejati reinkarnasi.
Sebuah roda raksasa muncul di puncak angkasa. Roda ini sangat besar tak terbatas, dan saat berputar perlahan, aura Dao yang misterius dan tak berujung melonjak darinya. Alasan mengapa reinkarnasi disebut reinkarnasi, pertama karena ia adalah sebuah roda, kedua karena ia seperti karakter, kembali, memiliki satu kotak besar dan satu kotak kecil di dalamnya, sementara reinkarnasi adalah sebuah roda bundar besar di luar, dan satu roda bundar kecil di dalam. Dua roda bundar reinkarnasi itu adalah roda kehidupan dan kematian, dan roda ruang dan waktu. Kehidupan dan kematian semua makhluk, kelahiran kembali dalam reinkarnasi mencakup ruang dan waktu, juga meliputi hidup dan mati. Luo Xiu melangkah maju, sosoknya lenyap ke dalam pusat reinkarnasi. Boom! Dalam sekejap, cahaya abadi yang tak terbatas memancar dari tubuh Luo Xiu. Aliran cahaya abadi menyebar, menyelimuti siklus reinkarnasi yang raksasa ini. Ketika cahaya abadi Luo Xiu telah menyebar ke setiap sudut siklus reinkarnasi, ia merasa bahwa siklus reinkarnasi di alam semesta kecil ini telah berada dalam genggamannya. Pada saat yang sama, makhluk hidup tak terhingga yang ada di alam semesta kecil ini merasakan hati mereka menegang, seolah-olah takdir hidup dan mati mereka dikendalikan oleh seseorang. Dalam keadaan mengendalikan reinkarnasi ini, Luo Xiu merasa hanya dengan satu pikiran, ia bisa membuat makhluk hidup manapun di bawah tingkat dewa iblis musnah menjadi abu. Reinkarnasi bukanlah segalanya. Meskipun telah menguasai reinkarnasi, ia tidak bisa mengendalikan hidup dan mati makhluk di atas tingkat dewa iblis. Karena setelah kultivasi seni bela diri mencapai alam dewa iblis, roh primordial akan berubah menjadi benih dewa, bertransformasi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi, dan tidak lagi terikat oleh kendali reinkarnasi. Tetapi jika seorang dewa iblis gugur, maka roh sejatinya pada akhirnya tetap harus masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Pada saat itulah, orang yang mengendalikan reinkarnasi dapat memegang takdir roh sejati pihak tersebut. Bahkan jika lawannya adalah seorang penguasa Dao, jika ia mati dan roh sejatinya masuk ke dalam siklus reinkarnasi, Luo Xiu bahkan bisa membuatnya reinkarnasi menjadi seekor babi, atau menyegel roh sejatinya, bahkan memusnahkannya. Tentu saja, jika bahkan roh sejati pun dihancurkan, maka eksistensi sekuat apapun tidak akan mungkin lagi memiliki kesempatan untuk reinkarnasi. Mengendalikan takdir roh sejati para ahli, inilah cara yang benar-benar membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasa gentar. Oleh karena itu, mengendalikan reinkarnasi selalu menjadi hal yang tabu bagi para penguasa Dao sejati dan penguasa Dao. Itulah sebabnya era reinkarnasi berakhir, bahkan di bawah siasat penguasa Dao sejati lainnya, cakram Dao reinkarnasi milik penguasa Dao sejati reinkarnasi pun dihancurkan. Tetapi Luo Xiu berbeda. Pada saat ia mengendalikan reinkarnasi, semua ahli di seluruh alam semesta merasakannya. Meskipun banyak orang mengerutkan kening, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apa-apa. Inilah wibawa dari orang terkuat di angkasa. Adik ketiga menguasai reinkarnasi. Mungkinkah ia melatih Dao reinkarnasi? Para ahli yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan ekspresi terkejut, sekaligus sangat bingung. Karena baru saat ini semua orang tiba-tiba menyadari, mereka ternyata tidak tahu Dao agung apa yang sebenarnya dilatih oleh Luo Xiu. Ada yang pernah melihatnya menggunakan segel pemusnah 5 elemen, ada yang pernah melihatnya berteleportasi, ada pula yang melihatnya menggunakan tombak pemecah langit Wentian. Ada juga yang pernah melihatnya berevolusi menjadi 10.000 Dharma Surga, dengan satu jurus mengeluarkan puluhan ribu kekuatan gaib. Sepertinya, ia maha kuasa. Sepertinya, ia bisa menguasai semua jenis Dao di surga ini, sungguh tak terduga. Dalam keadaan menguasai reinkarnasi, persepsi Luo Xiu menyebar, dalam sekejap menyelimuti seluruh alam semesta kecil ini. Persepsinya dengan cepat melewati hamparan angkasa yang luas, mencari aura roh sejati yang terasa familiar baginya. Tidak ada. Sebuah helaan napas terdengar di dalam siklus reinkarnasi. Luo Xiu tidak menemukan roh sejati Ji Wushuang di dalam siklus reinkarnasi, yang berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah roh sejatinya telah hancur. Kemungkinan kedua adalah sumber jiwanya belum musnah, sehingga roh sejatinya belum masuk ke dalam siklus reinkarnasi. Luo Xiu teringat pada separuh benih dewa Ji Wushuang yang telah menyatu dengan Lu Mengyao. Separuh benih dewa itu tidak memiliki ingatan Ji Wushuang, juga tidak memiliki kehendaknya, hanya energi jiwa yang murni, serta bakat luar biasa dalam jalan pedang miliknya. Apakah separuh benih dewa yang tersisa telah dihancur leburkan, atau terjadi hal lain? Menghua Luo, ketika Luo Xiu mencari reinkarnasi roh sejati Mengxia, ia tidak menyangka bahwa reinkarnasi Mengxia ternyata adalah seseorang yang pernah ia temui sebelumnya. Dulu ia sempat tertegun saat mendengar orang itu menyebutkan namanya, ia hanya mengira itu sebuah kebetulan, tidak disangka ia benar-benar berhubungan dengan Mengxia. Namun yang jelas, ia belum membangkitkan ingatan dari kehidupan sebagai Mengxia. Jika tidak, ia pasti akan tahu bahwa Luo Xiu adalah Tai Sang King, hal ini sama sekali bukan rahasia. Kemudian Luo Xiu mencari roh sejati Tianyong, tetapi ia menemukan bahwa roh sejati Tianyong,
sama seperti roh sejati Jiwu Shuang, juga tidak berada di dalam siklus reinkarnasi alam semesta kecil ini. Bersambung.